Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya Asifa Maulana Irfandi dari semester 5 program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya dalam rangka menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi penyuluhan. Sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana selama di sana saya melaksanakan kegiatan pertama, program perluasan areal tanam, kedua Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan yang ketiga kuliah kerja nyata tematik atau KKN. Selama di sana ada banyak sekali program dan kegiatan yang saya laksanakan. Di antaranya salah satunya adalah kegiatan untuk memenuhi mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian ini. Dalam hal itu, saya melakukan ada dua jenis evaluasi. Yang pertama evaluasi hasil dan yang kedua evaluasi dampak. Sebelum kita jauh masuk ke sana, mari kita pahami dulu sebenarnya apa sih itu evaluasi. Evaluasi secara makna adalah sebuah kegiatan untuk menilai efektivitas kinerja ataupun efisiensi kinerja pada suatu program atau kegiatan yang akan atau kegiatan yang sudah kita lakukan. Sehingga dalam hal ini saya melakukan dua jenis evaluasi. Pertama evaluasi hasil dengan judul kegiatan sistem pertanian tanaman perkotaan, kedua pestisida nabati, dan yang pada evaluasi dampak saya mengevaluasi program sumur pertanian pada Kecamatan Wonosari. Namun akan kita bahas pada video kali ini hanya berfokus pada evaluasi hasil saja, di mana saya melakukan dua kegiatan. Yang pertama ada pretest dan yang kedua posttest. Pretest kita lakukan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan dan posttest kita lakukan sesudah kita melakukan penyuluhan. Hasil dari kedua variabel tersebut untuk mengetahui bagaimana keadaan sebelum dan sesudah penyuluhan, sehingga bisa kita nilai apakah penyuluhan yang kita lakukan efektif atau tidak, efisien atau tidak dengan menggunakan evaluasi. Evaluasi yang pilih di sini adalah evaluasi hasil dengan metode analisis deskriptif, yaitu CIPPO, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Bahkan di akhir ada outcome. Namun kalau berdasarkan teori kita tidak menggunakan ternyata belum ditemukan satupun jurnal ataupun tulisan ilmiah terkait tentang CIPPO, sehingga kita akan fokus kepada CIPP saja. Pertama, konteks yang saya ambil dalam evaluasi penyuluhan kali ini adalah sistem pertanian perkotaan di Kecamatan Wonosari, khususnya Kelurahan Karangrejek. Bagaimana di sana apabila kita melihat dengan Federation Agro-Social Organization atau FAO, dijelaskan bahwasanya sistem pertanian budidaya pertanian perkotaan itu tidak hanya berfokus pada urban farming saja. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tata kelola ruang, kita memanfaatkan adanya rooftop, kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan kosong, atau mungkin kita bisa menambahkan sejenis seperti tabulam pot, polybag. Tapi kita juga harus bisa mengintegrasikan seluruh bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita seperti limbah peternakan, perikanan, bahkan yang paling sering kita jumpai adalah limbah rumah tangga. Hal tersebut kita kelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sebuah sistem pertanian budidaya perkotaan yang berkelanjutan. Yang kedua, hal ini akan saya relevansikan dengan kondisi keadaan baik dari segi geografi maupun demografi di Kelurahan Karangrejek. Di sana masih terdapat banyak sekali tata kelola ruang yang bisa kita optimalkan lebih baik, dan juga di sana masyarakatnya belum semuanya penuh tersadar tentang bagaimana cara mengelola tata ruang dengan yang baik, terutama sekitar areal rumah para petani dan ibu-ibu KWT. Yang kedua adalah input. Apa saja sih yang kita masukkan, apa saja sih yang dapat kita lakukan, kita implementasikan di dalam penyuluhan tersebut. Yang pertama pastinya adalah diri kita sendiri sebagai pemateri, sebagai mahasiswa yang berprofesi sebagai pra penyuluh. Kita di sana menyampaikan materi sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang sudah kita analisis, bagaimana di sana observasi yang kita lakukan terhadap kelebihan, kekurangan, bahkan potensi-potensi wilayah, termasuk potensi sumber daya manusia yang dapat kita manfaatkan dengan optimal. Kedua adalah penyuluh setempat.
termasuk dengan pemangku-pemangku wilayah ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kita bisa mengajak mereka, kita bisa berdiskusi, berunding, bagaimana kemudian bisa merumuskan sebuah penyuluhan, katakanlah program dalam skala kecil untuk bisa menyukseskan apa yang kita usulkan dalam penyuluhan ini, yaitu sistem pertanian berkelanjutan, tanaman perkotaan itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah prasarana. Bagaimana dalam saat melaksanakan kita bisa melihat bagaimana apakah ada alat-alat, kelengkapan, penunjang, pendukung dalam proses kita ingin melaksanakan, mulai dari pra penyuluhan hingga pasca penyuluhan. Yang ketiga, kita masuk ke dalam proses, yaitu dalam proses pelaksanaan penyuluhan dengan instrumen-instrumen masyarakat yang kita libatkan, dengan adanya audiens baik itu petani maupun ibu-ibu KWT. Kita di sana melakukan proses penyuluhan. Yang pertama yang jelas tentunya kita harus menggunakan LPM, lembar persiapan menyuluh, di mana di sana terdapat detail siapa yang memberikan materi, alokasinya berapa menit, kemudian materi-materinya kita bagi menjadi berapa sesi, seperti ada pendahuluan, isi, dan juga penutup, termasuk nanti dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai sinopsis, yaitu gambaran secara umum, secara gambaran garis besar, garis luas penyuluhan kita menyampaikan tentang sistem pertanian perkotaan berkelanjutan. Nanti di dalamnya terdapat mungkin ada urban farming, ada tata kelola ruang, kemudian ada pemanfaatan limbah organik, limbah rumah tangga di sekitar area rumah warga. Kemudian terakhir ada produk. Produk ini adalah hasil ataupun output dari penyuluhan yang kita lakukan. Jadi setelah kita lakukan penyuluhan, apakah para petani, para ibu-ibu KWT sudah mengadopsi? Apakah sudah ada perubahan? Yang pertama pastinya dari perilaku. Kemudian kita bisa lihat indikatornya, nanti ada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang nanti kita ukur menggunakan evaluasi metode CIPP tadi dengan metode scoring dari teori skala Likert. Jadi dengan butir-butir soal dengan jawaban 4 indikator dengan skor 1 sampai 4, sehingga nanti kita jumlahkan berapa rata-ratanya, berapa presentasenya, sehingga nanti akan terkumpul bagaimana cara kita menghitung interval kelas, mulai dari nilai maksimum tertinggi, nilai terendah, sampai nanti ketemu hasil interval penyuluhan kita itu berada di angka berapa persen, sehingga nanti bisa kita tentukan apakah penyuluhan yang kita lakukan efektif ataupun tidak. Jadi itu yang saya lakukan selama beberapa bulan yang lalu dalam program PAT terintegrasi dengan kegiatan BKM dan juga KKN di Kelurahan Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil konklusi dari penyuluhan yang saya lakukan di Kelurahan Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terjadinya perubahan pada indikator perilaku subjek penelitian, yaitu para petani dan juga ibu-ibu kelompok wanita tani, di mana yang tadinya belum memahami, belum mengetahui, akhirnya sudah mengetahui, sudah memahami, yang tadinya belum menerima, belum bisa menerima pada dirinya bagaimana ada inovasi-inovasi terbaru, akhirnya mulai terjadi perubahan-perubahan sikap, sehingga pada indikator akhir finalnya adalah beberapa di antara subjek ada yang menerapkan dengan melakukan tabu lampot, melakukan tanaman perawatan polybag, bahkan melakukan penerapan vertikultur di rumah subjek masing-masing, baik di rumah para bapak-bapak petani maupun ibu-ibu petani. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.